Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 5 pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama ridha Allah, ikhlaskan hati, kuatkan tekad, raih cita-cita. Allahu Akbar. Lagi dengan Ustazah Fatma. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Siapa yang ingat pertemuan yang lalu kita belajar apa? Oke, betul sekali. Kemarin kita membahas teks non-fiksi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kalau hari ini kita akan belajar apa? Agak mirip-mirip sih dengan teks non-fiksi. Apa? Yap, betul sekali. Karena kemarin kita sudah membahas teks non-fiksi, maka hari ini kita akan membahas tentang teks fiksi dan lebih kepada alurnya. Oke? Sudah siap untuk belajar? Oke, jangan lupa sebelum belajar seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak penjelasan berikut ini. Oke, berbeda dengan teks non-fiksi yang kita bahas pekan lalu, kali ini kita membahas tentang teks fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan hayalan atau karangan penulis. Karya teks fiksi bisa kita lihat pada novel, kemudian fabel atau cerita binatang, ada juga di cerpen, kemudian puisi, roman, drama, syair, pantun, dan dongeng. Contoh teks fiksi yang ada di dalam lingkaran menunjukkan teks yang berupa cerita atau narasi. Apa itu cerita atau narasi? Cerita atau narasi yaitu karangan yang berisi peristiwa-peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ada beberapa unsur cerita atau narasi. Yang pertama yaitu tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu watak, yaitu sifat atau perilaku tokoh dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada yang disebut dengan latar atau setting, yaitu yang menjelaskan tentang waktu dan tempat kejadian dalam cerita tersebut. Unsur berikutnya yaitu amanat atau pesan dan keteladanan yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Unsur yang terakhir yaitu alur atau urutan peristiwa. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang alur atau urutan peristiwa tersebut. Bagian-bagian alur dari teks fiksi yaitu yang pertama yaitu bagian pengenalan. Nah, seperti pembahasan kita pekan lalu, di pengenalan berisi tentang tokoh, latar tempat, waktu, suasana, dan lain-lain. Bagian kedua yaitu munculnya konflik. Munculnya masalah atau konflik ditandai dengan pertentangan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Bagian yang ketiga yaitu klimaks atau puncak masalah, ditandai dengan menumpuknya masalah sehingga tokoh utama dalam kondisi kritis atau berbahaya. Bagian yang keempat disebut penyelesaian. Pada bagian ini semua masalah dapat diselesaikan satu per satu. Seperti pada penjelasan teks non-fiksi, teks fiksi juga memiliki beberapa jenis alur. Yang pertama disebut dengan alur maju, yaitu berurutan mulai dari pengenalan,
kemudian munculnya masalah, klimaks sampai penyelesaian. Jenis yang kedua yaitu alur mundur. Jadi kebalikan dari alur maju ya. Cerita diawali dengan penyelesaian suatu masalah, kemudian klimaks, selanjutnya muncul konflik, baru yang terakhir yaitu pengenalan berisi tokoh, waktu, tempat, dan lain-lain. Sedangkan jenis ketiga yaitu alur campuran. Jadi cerita diawali langsung terjadi klimaks, kemudian pengenalan tokoh dan lain-lain. Selanjutnya muncul konflik, kembali ke bagian klimaks, lalu penyelesaian. Selanjutnya kita akan melihat contoh teks atau narasi yang menggunakan alur campuran dari teks fiksi. Silakan dibaca dengan saksama dan juga dipahami isi bacaan berikut ini. Baik, setelah membaca bacaan tersebut, sekarang kita akan lihat bagian-bagiannya. Di bagian pertama, kita lihat ada klimaks atau puncak masalah. Kemudian di bagian kedua ada bagian pengenalan, yaitu tentang tokoh, waktu, tempat, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan bagian ketiga, yaitu muncul konflik atau masalah awal. Nah, di sini masalahnya yaitu tidak mengindahkan nasihat. Selanjutnya, bagian berikutnya kembali ke klimaks, yaitu menggambarkan kembali puncak masalah yang sudah dijelaskan di awal. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah. Nah, demikianlah penjelasan tentang teks fiksi untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya tugas kalian adalah membaca sebuah teks yang Ustazah akan lampirkan nanti di Classroom. Silakan kalian baca, kemudian tentukan alur dari teks tersebut. Apakah menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Oke, silahkan dikirim di Classroom. Selanjutnya mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.